Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama-sama niat hadirkan hati kita saat ini niat memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak semata-mata mengutusmu kecuali untuk membawa rahmat untuk seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, hadirnya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari alam gelap gulita, dari alam kebodohan, dari alam jahiliyah. Manusia tidak mengenal Allah, tidak mengenal akhlak, tidak mengenal yang baik dan yang buruk, tidak mengenal hak dan yang batil, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hadirnya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tadinya hidupnya seperti binatang, bahkan lebih jelek daripada binatang. Laki-laki senang kepada perempuan kapan saja diambil, tidak peduli siapapun, bahkan saudaranya sendiri. Kehidupan sudah sangat jahiliyah saat itu di seluruh dunia, karena kerasulan saat itu dalam keadaan vakum yang disebut zaman fatrah. Syariat sudah tidak dikenal lagi, maka manusia siapa yang kuat itu menjadi penguasa. Orang jahat tidak bisa dikendalikan. Kaum-kaum perempuan menjadi kaum yang paling banyak berkorban. Jadi harusnya hadirnya Kangjeng Rasulullah ke alam dunia ini, terutama yang harus paling banyak bersyukur adalah perempuan. Kalau mereka lahir, keluarga merasa malu, maka diam-diam, sembunyi-sembunyi, mereka dibunuh, dikubur hidup-hidup. Apa sebabnya? Malu kalau ada anak lahir perempuan. Dianggap mereka sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa bekerja, makhluk yang tidak ada gunanya, sampai mereka pun tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Manusia menjadi manusia yang sebenarnya kenal dengan Allah, kenal dengan hak dan yang batil, bisa membedakan yang halal dan yang haram. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan Rasulullah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin. Rasanya pantas kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat, membawa penyelamat, dan kita terus menanamkan rasa cinta kepada beliau. Hadirin rahimakumullah, selain akan ditanya oleh Allah, oleh malaikat nanti di alam kubur tentang siapa Tuhanmu, katanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka dan sebagainya. Juga nanti malaikat membangkitkan manusia di alam kubur, disuruh mereka berdiri, dihadirkan Rasulullah, ditanya oleh para malaikat manusia di alam kubur, kamu kenal enggak dengan orang ini? Orang mukmin mengatakan, aku kenal dan aku bersaksi bahwa dia adalah Rasul Allah dan hamba Allah. Maka selamatlah di alam kubur, dibentangkan, dilebarkan dan diluaskan, katanya sampai 70 hasta atau sejauh mata memandang. Itu bagi mereka yang beriman kepada Allah, kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ketika hidup di dunia tidak kenal dengan Rasulullah, begitu ditanya, siapa ini? Kamu kenal nggak dengan ini? Kata orang kafir, kata mereka yang tidak beriman dengan Rasulullah, dia mengatakan, saya nggak tahu. Bukti cinta kita kepada Allah, kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kita jaga. Setiap maulid kita peringati. Bahkan para ulama memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam Senin
maka mereka sengaja kumpul dengan murid-muridnya, dengan santri-santrinya, membaca sholawat karena inilah malam kelahiran Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan alam. Tanpa Rasulullah, dunia saat ini tidak akan seperti hari ini. Manusia lebih buruk dibandingkan dengan perilaku dan kehidupan binatang. Kalau binatang seperti itu adalah gorizahnya. Kalau manusia, itu harus dikembalikan kepada fitrahnya. Fitrahnya manusia adalah iman kepada Allah. Kata Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Dipanggil seluruh manusia dan kita termasuk di dalamnya. Di saat dikeluarkan daripada tulang sulbi Nabi Adam, kata Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Kata seluruh manusia, bala, tentu saja, syahid, kami bersaksi. Jadi mereka yang tidak beriman kepada Allah keluar dari fitrah. Mereka yang tidak beriman kepada Allah itu adalah orang-orang kafir. Di mana di zaman sekarang, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Kemarin ada seorang penceramah mengatakan, bangsa kita ini adalah bangsa yang berbagai macam suku bangsa berada di dalam satu negara dan disebut bangsa kita ini adalah sebagai rakyat. Para ulama sudah sepakat kita ini menjadi bangsa dan rakyat Indonesia. Kalau sudah menjadi rakyat, jangan diturunkan lagi menjadi kafir, kata dia. Makanya sudah tidak boleh lagi ada sebutan-sebutan kafir di negeri kita. Jadi orang yang mengatakan kepada orang yang tidak beriman disebut sebagai kafir, itu dianggap salah. Berarti Allah salah nyebut kafir ke orang kafir. Makanya hadirin rahimakumullah, hati-hati kita belajar, kita ngaji, kita belajar dengan ustadz, dengan kiai, dengan mu'alim, karena di zaman sekarang sudah jelas. Ada kiai ulama warasatul anbiya yang berjalan masih lurus dan mereka berjuang untuk mempertahankan iman Islam. Berjuang membela umat Islam. Tapi ada juga mereka yang berpura-pura. Ini memang dunia umat Islam sudah dipecah belah dengan cara asalibu ghazwil fikri. Siapa mereka yang membuat? Adalah orang Zionis, Yahudi. Kelompoknya disebut kelompok liberal. Kita umat Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ulama-ulama yang benar, yang anti barat, itu disebut sebagai kelompok fundamentalis, radikalis, dan mereka harus dihabiskan, harus dipojokkan. Segala kebaikannya tidak boleh diungkapkan di atas dunia ini. Dan kejahatan dan keburukan menurut versi mereka itu yang harus dikembangkan, kata mereka. Sehingga umat Islam dipaksa supaya ikut cara-cara berpikir mereka, mengikuti cara hidup mereka dengan alasan kata para ulama yang mengaku paling rahmatan lil paling moderat, ini adalah cara-cara umat Islam yang rahmatan lil alamin. Mengaku orang kafir tidak boleh dibilang kafir, orang munafik nggak boleh dibilang orang-orang munafik, karena itu adalah menyinggung perasaan. Ini manusia yang menjaga perasaan manusia, tapi tidak menjaga perasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin rahimakumullah, hadirnya kita di sini, kuatkan iman. Doa yang setiap hari kita baca, Allahumma rzuqna imanan qawiyan, wa yaqinan shadiqan, wa i'tiqadan jaziman, dan sebagainya. Baca selalu setiap hari, supaya kita jangan tertipu dengan tipu daya setan dan iblis. Iblis dari zaman Nabi Adam sudah menipu Nabi Adam. Orang-orang mengatakan iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena iblis menunjukkan keutuhan dan kesempurnaan tauhidnya. Sebab yang wajib diibadahi hanya Allah saja. Kata dia, kata mereka, kata orang liberal.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa saya harus menyampaikan seperti ini? Karena terlalu banyak tipuan-tipuan kata-kata yang manis secara logika seolah-olah benar, tetapi mereka sudah dibelokkan. Hidup kita hanya satu kali, yang harus dipertahankan adalah iman Islam sampai kita meraih husnul khotimah. Ingat, tauhid ada yang disebut tauhid uluhiyah. Mengaku Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib diibadahi. Mengaku bahwa Allah satu-satunya Rabb yang maha pencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, sebagai satu-satunya tempat kembali. Tapi kita juga harus menjaga yang disebut tauhid ubudiyah. Tauhid di mana di situ harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kata Allah, kita harus taat. Sebab tanda orang yang bertakwa, sami'na wa ata'na. Kalau orang berpikir hanya pakai logika, kata mereka pakai akal, itu akan menyesatkan. Oleh karenanya, Al-Quran jangan ditinggalkan. Hadis Nabi wajib dipelajari. Al-Quran diwiridkan, dibaca, dipelajari, diperdalam. Tafsirnya jangan sampai tidak dibaca. Supaya kita umat Islam ini selamat. Hancurnya dan rusaknya umat Islam di dunia dan termasuk di Indonesia karena umat Islam kurang ngaji, kurang belajar. Al-Quran ditinggalkan, hadis nggak dipelajari, bahkan ulama dimusuhi. Ini manusia akan bahaya. Kita yang masih diamankan, diselamatkan oleh Allah, insya Allah berkumpul bersama-sama di Aliyah, diajar oleh kiai, mualim, habib, guru-guru kita yang dipilih, insya Allah sudah berdasarkan penyelidikan bahwa akidah mereka benar, hidup mereka benar, cara berpikir mereka benar, apa yang disampaikan oleh mereka insya Allah benar, tidak akan menyesatkan, yang ilmunya sampai kepada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai ada yang pernah diundang, kemudian dia menyimpang, itu adalah seleksi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, banyak yang bertanya kepada Ustadz, Ustadz gimana itu TKB? Kan pernah diundang ke Aliyah. Gimana itu Yusir? Kan pernah diundang ke Aliyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak usah bergantung kepada manusia. Manusia belok, manusia menyimpang, kita tetap berada ala siratim mustaqim. Adapun itu semua diperlihatkan oleh Allah sebagai seleksi dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab istiqomah, itu kita ikutin. Abi insya Allah istiqomah, itu kita ikutin. Dan semua para ulama, asatiz, habaib, dan termasuk para asatiz yang ada di Aliyah, insya Allah istiqamah, dan itu kita ikuti. Walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita akan selamat dengan akidah, iman, Islam, meninggal dunia membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, husnul khatimah, Allah ridha, surga sebagai tempat kembali kita. Di saat Nabi Ibrahim sedang dibakar, itu dia melemparkan sedikit air. Ditanya itu, apa gunanya sedikit air dengan api yang begitu gede? Dia menjawab, bagi saya yang sedikit, yang penting bukan sedikitnya, tapi Allah mencatat apa yang saya buat. Makanya perjuangan bagi Islam sedikit pun semuanya bermakna. Sebab apa? Yang jadi pusat perhatian dan niat kita, tempat gantungan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, berjuang terus untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk membentengi iman Islam, untuk membentengi umat Islam. Bapak-bapak yang ada kesempatan untuk bisa aktif di masjid-masjid, pegang itu masjid, aktifkan itu masjid, jadi Jamaah Aliyah ini menjadi ketua-ketua DKM di masjid-masjid, sehingga kita jaga masjid sebagai benteng umat Islam,
untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar, akidah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang ada pada Al-Khulafaur Rasyidin, yang itu harus dipegang dengan kuat. Kita harus menjaga dunia ini, menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap terjaga, terpelihara iman Islam kita, dan juga anak dan keturunan dan cucu-cucu kita nanti yang hidup di masa yang akan datang, yang fitnahnya lebih gede, tetap bisa mempertahankan iman Islam. Hadirkan hati, membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarkan suaranya. Insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama kita. Hadirnya Rasulullah di hadapan kita, insya Allah akan menambah curahan rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi barakati istima'ina fi hadzal majlisil mubarak wa bi zikr maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam antarzuqna mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa antarzuqna sihhata wal afiyah wal mu'afata daimah wassalama fid dunya wal akhirah. Dan kita tawasul dengan membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekuatan iman Islam, supaya kita diberikan ke persatuan umat, supaya diberikan kekuatan, kesabaran, istiqamah. Perjuangan kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita mendoakan seluruh ulama mujahidin fi sabilillah, khususnya Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Allah berikan kekuatan, kemenangan. Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, guru kita semuanya, dan semua guru-guru kita semua yang pernah hadir di sini, mungkin yang belum pernah hadir di sini, juga orang-orang tua kita. Hadirkan di dalam hati, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua diberikan kebaikan, husnul khatimah, kemenangan lahir batin, dunia dan akhirat. Ala hazinnya ila hadratin Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا يهوصه حفظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليهم زين الأنبياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصحاب الأنبياء السلام عليك الأنبياء السلام عليك السلام
أزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك مقدمي في الإمامة السلام عليك متوجي بالكرامة السلام عليك مظللي بالغمامة السلام عليك مشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السنانة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي ربي صل على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلي كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم